Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berjumpa di channel Go Writer Academy, channelnya para penulis, channelnya orang-orang yang ingin mempelajari seluk-beluk ilmu kepenulisan. Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Pada video pertama ini saya ingin berbagi tentang apa modal utama ketika kita ingin menjadi penulis, terutama ingin menjadi penulis yang hebat ya. Kita tentu tidak ingin menjadi penulis yang biasa-biasa saja. Kita tentu ingin menjadi penulis yang hebat lah ya, yang bestseller, yang bukunya disukai banyak orang, yang banyak fansnya, yang terkenal, yang dapat undangannya, gitulah ya. Pasti itu pasti. Tapi jika kita tidak punya bekal ini, bekal utama seorang penulis ini, itu akan susah terjadi. Nah, apa bekal utama seorang penulis adalah ini. Yang pertama, pikiran. Yang pertama adalah teman-teman atau kita sebagai penulis harus mempunyai sudut pandang yang spesial dari sebuah tema yang sudah diangkat oleh penulis lain. Ingat, dari zaman Dajjal, dari zaman siapa gitu ya, yang orang Jepang itu yang pertama kali membuat novel ya, yang perempuan itu. Dari zaman sejak itu, dari pertama kali ada sebuah novel sampai sekarang, tema dalam naskah novel atau naskah non fiksi itu gitu-gitu saja, tidak jauh dari tema percintaan. Non fiksinya bagaimana cara agar dicintai, tema horor, apalagi ya, trailer, terus motivasi, ya gitu-gitu aja, tidak ada yang berubah ya. Dalam kehidupan itu, itulah yang ada di novel ya. Nah, kita sebagai penulis, jika ingin menjadi penulis yang hebat, kita harus mempunyai sudut pandang yang beda dari penulis lain. Jangan sampai sudut pandang kita sama. Bisa saja tidak salah ya, tidak ada salahnya kita memakai sudut pandang yang sama, tidak salah. Tapi efeknya akan membuat kita sulit untuk berkembang, karena tema-tema yang kita tuangkan sudah pertama kali ditulis oleh penulis lain ya. Kita ambil contoh Kang Abik ya, Habibur Rahman As-Syirazi. Beliau itu menulis genre romance Islami yang kita kenal dengan judul Ayat-Ayat Cinta, ketika dunia perbukuan, dunia novel sedang ramai-ramainya, sedang booming-boomingnya dengan tema-tema cinta ala Korea. Dengan ala Korea ya, yang Jepang, Korea, yang gitu-gitulah. Banyak novel-novel yang beredar, hampir rata-rata novel seperti itu. Nah, Habibur Rahman As-Syirazi, atau kita kenal dengan nama Kang Abik, beliau muncul dengan tema cinta juga, tapi dalam versi Islami ya. Dengan perbedaan itu, maka semakin terlihat, semakin terang ya novel Ayat-Ayat Cinta itu, dan akhirnya booming ya. Itulah buktinya bahwa kita harus mempunyai sudut pandang yang beda dari penulis lain. Ketika penulis lain menulis tema-tema cinta ala-ala Korea, Kang Abik lahir dengan Ayat-Ayat Cinta romance Islami. Kang Abik menceritakan kisah cinta tanpa sedikit pun menggambarkan atau menceritakan ada sentuhan tangan antara lelaki dan perempuan, tapi tetap berasa, tapi tetap menyentuh hati para penonton atau menyentuh hati pembacanya. Itulah hebatnya Kang Abik ya. Lalu siapa lagi, kita contoh lagi Seno Gumira Haji Dharma dengan Sepotong Senja Untuk Pacarku. Beliau juga mengangkat tema cinta seperti penulis-penulis lain, tapi beliau menggambarkan atau menuangkan tema cinta itu dalam sudut pandang yang istimewa, dengan genre yang agak-agak dengan aliran yang belum banyak dikenal, yaitu aliran surrealisme.
teman-teman harus baca nih cerpen ini ya, cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Dan di sana diceritakan bahwa seorang sukab mencuri senja dengan cara memotongnya di langit sebesar kartu pos. Sepintas itu tidak logis, tapi jika kita mendalaminya, jika kita memahami cerpen tersebut, maka akan terasa keindahannya di hati kita. Itulah kelebihan Seno Gumilar Aji Dharma dalam sudut pandangnya. Sama dengan Kang Abik tadi ya, Kang Abik juga mengangkat tema cinta. Saya sendiri ketika orang-orang sibuk memikirkan tema roman Islami yang berlatar belakang pesantren, yang berlatar belakang orang-orang baik ya, mahasiswa dari Mesir, terus anak seorang kiai, saya lahir dengan novel Lafal Cinta. Lafal Cinta itu ya novel bergenre roman Islami ya, tapi saya menceritakan di sana bukan seorang anak kiai, tapi saya menceritakan seorang berandalan ya, berandalan yang akhirnya bertobat ya. Nah, di sana ada perbedaan sudut pandang saya dengan Kang Abik dan dengan Kang Seno Gumilar Aji Dharma. Jika Kang Abik mengangkat tema cinta dengan sudut pandang seorang santri, seorang anak kiai yang notabene mereka soleh dan soleha, saya mengangkat tema cinta dari sudut pandang seorang berandalan ya, seorang preman, seorang tukang mabuk, tukang Cina yang diusir oleh orang tuanya, yang lalu dia pergi ke suatu kota besar dan di sana dia mendapatkan kehidupan baru, tapi tetap dengan gayanya, dengan gaya nyelenehnya, dengan gaya berandalannya, tapi dia pada akhirnya dia mendapatkan cinta seorang wanita ya, cinta yang tulus ya. Nah begitu teman-teman, jadi modal utama untuk menjadi seorang penulis adalah mempunyai sudut pandang yang beda dari yang kedua. Ketika kita ingin menjadi penulis yang hebat ya, kita juga harus menjadi pembaca yang hebat. Saya kemarin ketika membuka kelas nulis, saya sempat emosi kepada seorang peserta kelas tulis ya, karena ketika saya bertanya kepada dia, kamu suka membaca tidak? Tidak, katanya. Saya tidak suka membaca, tapi saya ingin menjadi penulis. Ya bodoh menurut saya ya. Seseorang yang ingin menjadi penulis tapi dia malas membaca, sama saja dengan seorang ateis yang mengharap surga. Mustahil terjadi. Penulis yang hebat lahir dari pembaca yang hebat. Tidak ada seorang penulis yang hebat dimanapun, di negara manapun, siapapun, tanpa dia senang membaca. Ingat, bahkan wahyu yang diturunkan Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad saja adalah Iqra, bacalah, bukan tulislah. Jadi jika kita ingin menjadi penulis, maka kita harus menjadi pembaca. Sesederhana itu ya, tapi susah sekali mengamalkannya. Kadang kita membaca itu malas ya. Paksakanlah ya, kita lawan kemalasan kita dengan konsisten ya. Jadi yang nomor 2 adalah jadilah pembaca yang hebat ya. Jadi yang nomor 1 adalah tadi mempunyai sudut pandang yang beda dari penulis lain. Poin yang keduanya adalah jadilah pembaca yang hebat ya, karena penulis yang hebat lahir dari pembaca yang hebat. Nah begitu teman-teman. Lalu poin apa lagi? Poin nomor 3-nya, yaitu nomor 3-nya adalah mampu mengelola waktu dengan baik ya. Penulis itu harus mampu mengelola waktu dengan baik. Jangan sampai banyak waktu yang terbuang percuma. Saya banyak melihat itu. Bentar. Selama hampir 10 tahun saya menulis novel, menulis fiksi dan non-fiksi, menulis cerpen, hingga akhirnya 5 tahun terakhir saya lebih banyak bermain di belakang layar. Artinya saya banyak berinteraksi dengan penulis-penulis lain, dengan penulis-penulis yang baru ingin menjadi penulis,
dengan membuka bimbingan menulis, dengan membuka kelas menulis, dengan membuka privat penulis, saya banyak mengenal karakter-karakter orang-orang. Dan salah satu karakter yang jelek untuk karakter yang menghambat kita untuk menjadi penulis adalah tidak mampu mengelola waktu. Kita lebih asik bermain media sosial, kita lebih asik Facebookan, kita lebih asik nonton YouTube, ya, daripada kita meningkatkan skill kita dalam menulis. Ya, kita komentaran terus, ngegibah terus, ya. Bagaimana mau jadi penulis jika waktu kita terbuang percuma, ya. Jika Nabi Sulaiman mampu menaklukkan angin, maka penulis harus mampu menaklukkan waktu. Jangan sampai hidupnya ditunggangi atau dipenjara oleh waktu, tapi dia harus mampu memenjarakan waktu dalam hatinya dia, dalam pikirannya. Penulis yang baik tahu kapan dia harus menulis, kapan dia harus istirahat, dan kapan dia harus bersenang-senang. Dia mampu mengelola waktu dengan baik. Misalnya begini, kita bagi sehari itu 24 jam, ya. 24 jam. 8 jam kita untuk tidur, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk kita bekerja. Jika teman-teman mempunyai pekerjaan lain selain penulis, ya. Nah, kapan kita harus menulis dari waktu-waktu tersebut? Misalnya waktu tidur kita 8 jam, kita kurangi 1 jam menjadi 7 jam. 1 jam itu gunakanlah untuk menulis. Waktu istirahat, waktu kerja kita 8 jam sehari, otomatis dalam 8 jam itu kita ada waktu 1 jam waktu beristirahat. Dan tidak mungkin kita 8 jam terus bekerja, tidak mungkin. Pasti ada waktu-waktu senggang. Nah, gunakan waktu senggang itu untuk membaca atau untuk menulis. Lalu waktu beribadah kita 8 jam, itu pun jika beribadah, ya. Nggak mungkin lah, ya. Jarang sekali manusia zaman sekarang yang benar-benar melaksanakan ibadahnya dengan baik dengan waktu yang 8 jam itu. Kebanyakan daripada beribadah, kebanyakan waktu itu habis di depan TV, kebanyakan habis di depan HP dengan ya gitu-gitulah, yang banyak tidak manfaatnya, dengan nonton TikTok, dengan main TikTokan. Menurut saya itu kurang baik untuk menjadi penulis, ya. Bukan berarti saya melarang, tapi sebagai penulis kita harus mampu mengelola waktu. Kita harus tahu apa yang terbaik buat diri kita, ya. Begitu, ya, teman-teman. Jika masih kurang jelas, jika masih kurang paham, teman-teman boleh kontak saya di Facebook Kang Acil atau Instagramnya di @al-ishad, ya. Silakan silakan follow, dan silakan berkomunikasi di sana dengan saya secara langsung. Video ini hanya gambaran garis besarnya saja dari hal-hal yang saya sampaikan, karena sebenarnya jika dibahas dengan detail tidak cukup waktu 1 jam untuk pembahasnya, ya. Jadi silakan komunikasi langsung dengan saya jika teman-teman membutuhkan atau kira-kira video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika bermanfaat juga, silakan share video ini kepada teman-teman yang lain yang hobi menulis, yang ingin jadi penulis, agar dia pun bisa termanfaati dan bisa termotivasi oleh video ini. Yang begitu, teman-teman. Selamat berjuang jadi penulis, tetap merdeka dan menulislah dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.